Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita mempersiapkan hati, kita menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Kami mau mengawali tahun ini dengan Engkau Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami, berkenanlah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna.
karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua yang kau sediakan sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua Engkau singkapkan bagi kami. Apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Langit dan bumi yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu.
Syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Pagi ini merupakan kita memasuki tahun baru di tanggal 1 Januari 2020. Tidak terasa kita sudah melalui tahun 2020. Dan hari ini kita memulai hari yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2021. Tentu memasuki tahun baru di tahun 2021 ini, setiap manusia memiliki pengharapan atau kerinduan bagaimana menjalani hidup hari-hari ke depan dengan semakin baik. Tetapi pada kesempatan pagi ini saya ingin mengubahkan kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri menyongsong dunia yang akan datang. Tema khotbah pagi ini mempersiapkan diri menyongsong dunia yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita sadari dan kita perkarakan dengan serius, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, masa depan dunia ini secara jujur saya mau sampaikan akan semakin memburuk. Tentu banyak orang tidak menginginkan hal ini terjadi. Tentu termasuk saya pun tidak menghendaki hal ini terjadi, tetapi faktanya atau kenyataannya hal ini tidak bisa kita pungkiri. Sebab pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bahkan di tahun 2020, di awal tahun, di sekitar bulan Januari, di Jakarta dilanda banjir yang besar. Memasuki di bulan Februari, kita melihat dunia menghadapi virus corona yang pertama kali diketemukan di wilayah Cina. Dan pada bulan Maret pertengahan 2020 di Jakarta diperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang berkaitan dengan pandemi virus corona 19 ini. Dan kita juga tidak tahu di tahun 2021 ini apa yang akan terjadi. Saya menyampaikan hal ini bukan bermaksud untuk menakuti Bapak Ibu yang terkasih. Justru sebagai orang percaya kita belajar untuk membaca tanda zaman seperti yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan Alkitab ini harus menjadi pedoman kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu semua yang terjadi dalam sejarah dunia ini sudah dicatat oleh Alkitab. Tentu kita sebagai orang percaya harus belajar dan melihat tanda-tanda zaman yang akan terjadi sebelum sejarah dunia ini akan diakhiri. Tentu memasuki tahun baru 2021 ini, kita melihat banyak orang pasti memiliki harapan atau keinginan, bahkan berdoa kepada Tuhan agar keadaan dunia ini semakin membaik.
Tentu orang-orang yang demikian sebenarnya mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia yang menubuatkan kehancuran Yerusalem. Sementara nabi-nabi palsu sebaliknya menubuatkan hal-hal yang baik. Tetapi faktanya apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini digenapi. Bahkan pada tahun 73 oleh Jenderal Titus, Yerusalem dihancurkan. Kita juga melihat di dalam Alkitab di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhlah mereka itu. Kita melihat di dalam 2 Timotius 3 ini, Alkitab sudah menjelaskan pada hari-hari terakhir. Perlu kita garis bawahi pada hari-hari terakhir. Alkitab sendiri menuliskan akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan seterusnya. Inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan kita berharap keadaan dunia di mana kita hidup hari ini akan semakin baik. Justru menjelang kedatangan anak manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, dunia akan dibawa kepada goncangan demi goncangan sebelum memasuki zaman yang baru. Oleh sebab itu persiapan hidup kita hari ini bukanlah kepada perkara dunia hari ini, tetapi kita belajar menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Dikatakan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini akan diakhiri. Kita tidak tahu dunia ini usianya sudah berapa ribu tahun atau miliar tahun. Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab sudah mencatat dan menubuatkan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dari hal ini Alkitab tidak pernah menunjukkan keadaan dunia di mana manusia hidup akan semakin membaik. Justru dunia akan semakin memburuk dari grafik yang kita lihat hari-hari ini. Tentu beberapa tahun yang lalu kita melihat ada ajaran transformasi yang diajarkan oleh seorang hamba Tuhan. Akan terjadi perbaikan bagi dunia dan keadaan dunia akan semakin baik. Ternyata
Apa yang dikumandangkan pada tahun itu tidak terjadi sampai hari ini. Justru keadaan dunia semakin menunjukkan keadaan yang semakin memburuk. Tentu mereka adalah nabi-nabi yang tidak benar, yang menubuatkan hal-hal yang baik hanya untuk demi keuntungan diri sendiri. Kita jangan mendengarkan kalau ada hamba Tuhan yang model seperti itu. Tentu sebagai seorang pembicara atau juru bicara Tuhan, dia harus sungguh-sungguh strict untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu menyangkut nasib yang kekal. Hari-hari ini saya memiliki beban yang berat terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana dunia semakin hari semakin sulit. Keadaan dunia semakin gelap dan banyak orang sedang meluncur ke api kekal. Berapa banyak di antara kita yang memiliki beban atas jiwa-jiwa yang terhilang. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hatimu agar aku memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang ditawan oleh dunia dan kuasa kegelapan. Dan gereja Tuhanlah yang memberikan jawaban kepada dunia dan sekitarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengemukakan hal ini bahwa keadaan dunia semakin memburuk. Kita harus mengantisipasi terhadap keadaan yang semakin memburuk ini dan kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Kita harus menghayati rumah kita bukan di dunia hari ini, tetapi rumah kita hanya di kerajaan Bapa di sorga. Belum lagi hal-hal yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, gempa bumi, belum lagi tsunami, belum lagi ancaman teroris yang nekat. Dan hal ini menunjukkan rasa tenang hidup di dunia semakin mahal. Keadaan hidup tenang di dunia ini semakin mahal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menubuatkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, apa jadinya? Kalau kasih orang menjadi dingin, orang sudah tawar hati, tidak tahu lagi berterima kasih, suka menjelekkan orang, mengatai orang. Tetapi sebagai orang percaya kita harus memiliki kasih Kristus. Justru lewat kasih Kristuslah kita membangun martabat sebagai bangsawan surgawi. Kita melihat juga di dalam Injil Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan mengakhiri sejarah dunia ini, kita akan dibawa kepada penderitaan. Kita akan dibawa kepada goncangan demi goncangan. Jangan berharap lagi keadaan dunia di mana kita hidup ini akan semakin membaik. Justru sebaliknya, keadaan dunia akan semakin memburuk. Tentu sebagai orang percaya dalam hal ini, tentu kiblat kita harus berubah. Kita memantapkan hati kita di kerajaan Bapa di sorga. Langit baru dan bumi yang baru harus menjadi agenda kita, tujuan kita satu-satunya, melebihi apapun dan siapapun yang kita perkenan di dalam dunia ini. Dunia akan semakin bergejolak, bagaimanapun kita tetap tidak akan tenang.
Kalau kita sudah tidak takut mati, maka kita tidak takut terhadap apapun. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, jangan sisakan kesenangan kita untuk diri kita, tetapi kita berikan seluruh hidup kita hanya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Sebab Dialah kekasih kita satu-satunya dan kita berhutang nyawa kepada Dia. Jangan lagi kita mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan dengan semangat zaman. Dan hal ini merupakan sikap kompromi terhadap dunia. Kalau keadaan jemaat masih berkeadaan demikian, mendengar khotbah yang mengenakkan bagi telinga, secara tidak langsung jemaat sedang dipersiapkan kepada kegelapan abadi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, saya rindu kita membuka hati kita, membuka batin kita, agar kita sungguh-sungguh memiliki mata hati yang jernih untuk melihat kasih dan lawatan Tuhan atas gerejanya di akhir zaman ini. Sebab Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Demikian yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar. Kita banyak berbuat salah, pelanggaran, melukai hati perasaannya. Tetapi Tuhan tidak langsung membinasakan kita, tidak membuat kita langsung mati, tetapi Tuhan masih memberikan sisa umur. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Mari kita berubah, kita bertobat, sebab Allah mengasihi kita semua. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, agar setiap kita berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Sekalipun kita sudah memasuki tahun yang baru, di tahun 2021 ini, tetapi jujur kita tidak tahu kapan berakhir. Dan kita tidak tahu siapa yang terinfeksi atau terindikasi dengan virus corona 19 ini. Ini adalah musuh yang luar biasa. Musuh yang real, yang nyata. Bahkan saya membaca di televisi, media, melihat bahwa yang sudah terjangkit di seluruh belahan dunia oleh COVID-19 ini sudah mencapai angka 16.500.000 orang. Bayangkan, 16.500.000 orang. Dan yang sudah meninggal 1,5 juta orang. Kita tidak tahu apakah data itu valid atau enggak. Mungkin bisa lebih. Tetapi inilah kita melihat oleh virus COVID-19 ini 1,5 juta jiwa sudah melayang. Ini mengerikan. Ini yang sedang kita hadapi di hari-hari terakhir. Belum lagi perang yang tiada henti. Belum lagi bencana-bencana alam yang terjadi. Belum lagi serangan senjata yang dilakukan oleh Cina terhadap Jepang atau Amerika. Kita melihat fakta ini ada di depan mata kita. Kita harus melihat hal ini dengan hati yang jujur. Kemudian kita membangun pelindungan kepada Tuhan. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari dunia yang jahat ini. Sikap berlindung kita kepada Tuhan dengan hidup sesuci-sucinya. Kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, supaya suatu hari kelak kita didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya.
Disinilah kita melihat keadaan damai menjadi harga yang sangat mahal. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang sangat mahal. Oleh sebab itu Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia, yang tidak diberikan oleh dunia tetapi yang diberikan oleh Tuhan. Dengan fakta yang kita lihat bahwa dunia semakin bergolak, dengan munculnya pandemi virus corona 19 ini dan mengakibatkan krisis ekonomi yang semakin memburuk, belum lagi ditambah radikalisme yang semakin memaksakan kehendaknya, bahkan di banyak tempat terjadi pengkristalan agama, dan hal ini tidak bisa kita hindari. Dan hal ini menunjukkan keadaan dunia semakin memburuk. Pengkristalan agama terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di belahan dunia. Banyak orang tidak memperhatikan rencana Tuhan atas dunia ini. Yang mereka persoalkan hari-hari ini, bagaimana memiliki kehidupan yang baik di dunia hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang gelap. Kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kita tidak takut menghadapi keadaan dunia yang semakin memburuk, sebab pengharapan hidup kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus memindahkan hidup kita hanya di langit baru dan bumi yang baru. Memang untuk memindahkan hati ini bukan sesuatu yang gampang atau instan. Mari kita memiliki komitmen dan tekad yang bulat. Kita memilih rumah Bapa, bukan dunia ini. Kita tinggalkan hidup dalam kewajaran dunia dan kita mulai mengenakan gaya hidup seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh tidak fanatik, tetapi kita harus ekstrim dan fanatik agar kita menjadi pribadi sebagai anak Allah, sebagai manusia Allah, dan irama hidup ini tidak diketemukan di dalam diri orang di luar Kristus, tetapi bagi orang yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita harus radikal, kita harus sungguh-sungguh fanatik. Buktikan cinta kita kepada Dia melebihi apapun dan siapapun. Kalau kita melihat teroris bisa mendidik orang lain untuk berani berkorban nyawa, teroris bisa mendidik orang untuk berani berkorban nyawa. Sudah saatnya gereja Tuhan membidik setiap orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Dia. Ini adalah prestasi abadi. Sebab puncak prestasi manusia satu, berkenan. Kalau kita berkenan, ini anugerah. Di atas segala anugerah, ini berkat di atas segala berkat. Saya mengajak kita semua memacu hidup kita untuk berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, kita mendorong orang lain, kita mengajak orang lain untuk sama-sama memiliki irama hidup seperti yang Tuhan kehendaki, dengan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ayo kita ajak sebanyak mungkin. Kita menjadi terang, kita menjadi garam dunia, supaya melalui hidup kita, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, dan lewat hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memperhatikan hal ini dengan serius. Sekarang dengan melihat keadaan dunia yang semakin buruk, keadaan dunia yang tidak bertambah baik,
Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Tuhan di kekekalan. Ayo kita siapkan hari-hari hidup kita. Mulai hari ini. Untuk menyongsong Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu kita harus kerja keras setiap hari untuk membenahi manusia batinia kita. Agar semakin hari semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ayo saya mengajak kita membenahi batin kita. Sebab keadaan dunia ini semakin genting. Kita tidak bisa lagi tenang-tenang. Tetapi kita harus mempersiapkan sebagai lakar Kristus bagi kerajaannya. Inilah sikap kita berkemas-kemas. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Dan suatu hari malaikat akan menjemput kita. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ini kabar bahagia. Itu poin yang pertama. Mempersiapkan diri menyongsong Tuhan di kekekalan. Poin yang kedua yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita percaya Tuhan pasti menopang kita. Tuhan pasti memelihara kita sebagai umat pilihannya. Kalau hati kita sudah tertambat kepada Tuhan, maka kita percaya ada penyertaan pelindungan Tuhan atas setiap kita. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti aman dalam pelindungannya. Sebab salah satu gelar Tuhan adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu beserta kita. 1 hari 24 jam Dia beserta kita. 7 hari seminggu Dia beserta kita. Tidak ada hari di mana kita tidak berjalan dengan Tuhan. Dia Immanuel. Bahkan Roh Kudus telah dimateraikan di dalam diri kita. Kita pasti dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Kita pasti ditopang oleh Tuhan. Sekalipun di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang kita alami, Tuhan berjanji menyertai kita. Orang benar boleh jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan menopang dengan tangannya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus mempercayai janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita pulang ke rumah abadinya. Makanya Yohanes 14 dikatakan jangan takut, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini pengharapan kita. Pengharapan kita, rumah kita di kerajaan surga. Ini kabar baik ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita mulai memantapkan hati kita di kerajaan Bapa, langit baru dan bumi yang baru. Mata kita harus tertuju kepada LB3. Ini adalah irama hidup yang baru. Kita akan bahagia bersama dengan Tuhan suatu hari kelak di kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadarilah keadaan dunia kita hidup tidak akan bertambah baik. Justru akan bertambah buruk. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam nyala api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai janjinya
kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru terdapat kebenaran. Bapak Ibu lihat, Alkitab sudah nubuatkan dunia akan diakhiri. Dunia ini akan diakhiri dengan gemuruh yang dahsyat. Langit akan binasa dalam nyala api. Waduh, tidak seorang pun bisa meluputkan. Tetapi ketika hari itu tiba, kita sudah menantikan langit baru dan bumi yang baru. Inilah pengharapan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar firman ini, justru tidak membuat kita semakin optimis, bukan membuat kita semakin pesimis menjalani hidup ini. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, tidak membuat kita semakin menjadi pesimis, tetapi kita semakin optimis. Sebab pengharapan kita, langit baru dan bumi yang baru. Biarlah lewat kebenaran firman yang kita dengar pagi ini, saya percaya ada pesan yang kuat yang Tuhan sampaikan. Jangan hati kita tertambat kepada dunia. Dan jangan menoleh ke belakang lagi. Tetapi mari mantapkan hati kita di kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sekali lagi, sebagai gembala jemaat GSKI Rehoboth Surabaya, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat yang saya kasihi, pengurus atipis beserta seluruh jemaat yang saya kasih, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati dan beserta kita mulai hari ini sampai selamanya. God bless, God bless. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Biar kebenaran-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Agar lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami mau menjalani tahun yang baru 2001 ini dengan pemahaman yang baru. Pengharapan hidup kami tentu bukan dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Oleh sebab itu kami bersyukur buat berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Ubahlah terus hati kami agar kami menjadi manusia yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami juga akan mengembalikan milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Sebagai hari pertama di tahun baru 2021 ini, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan. Dan Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Supaya mereka menjadi efektif bagi pelayanan-Mu. Berkati segala usaha, pekerjaan rumah tangga mereka, anak-anak-Mu. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan semua apa yang mereka kerjakan, semua dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, terima kasih. Engkau berkati mereka. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Mari kita diberkati, katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.